Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM A221211030. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu BLAST dan bagaimana cara memblas suatu sekuen DNA. Nah, BLAST merupakan singkatan dari Basic Local Alignment Search Tool, di mana BLAST ini adalah suatu program dan algoritma yang bisa kita gunakan untuk mencari sequence dari database yang mirip dengan sequence yang kita miliki. Kita perlu melakukan BLAST ketika kita ingin mengetahui DNA yang kita miliki. Misalnya saja, pada saat kita melakukan isolasi DNA, tetapi kita tidak tahu DNA ini masuk ke dalam gen apa, kemudian dari spesies mana. Maka dengan melakukan isolasi DNA, lalu urutan DNA-nya telah kita ketahui, lalu kita lakukan BLAST, maka kita akan tahu DNA yang kita punya termasuk ke dalam gen apa dan dari spesies mana. Kemudian BLAST ini juga bisa dipakai ketika kita telah melakukan isolasi DNA dari spesies tertentu, lalu kita ingin memastikan apakah benar atau tidak gen yang kita isolasi ini adalah gen A. Kemudian BLAST ini juga bisa dipakai untuk kita gunakan ketika kita mempelajari hubungan atau kekerabatan antar gen maupun antar spesies. Bagaimana cara untuk menggunakan BLAST? Oke, langsung saja di sini kita akan mempraktikkan bagaimana cara untuk memblas suatu sequence. Nah, oke, di sini terlihat saya telah membuka halaman Google. Nah, kemudian ketika kita ingin membuka situs BLAST, maka kita cukup mengetikkan kata kunci BLAST pada halaman Google. Nah, setelah hasil pencariannya telah keluar, maka kita cukup memilih hasil pencarian yang paling atas ini, yang bertuliskan BLAST, Basic Local Alignment Search Tool. Lalu kita klik sekali. Nah, setelah situs dari BLAST ini terbuka, maka kita akan melihat 4 menu yang tersedia di situs BLAST ini. Nah, yang pertama, ketika kita ingin melakukan BLAST pada nukleotida, maka kita bisa memilih menu Nucleotide BLAST. Nah, ketika kita ingin memblas suatu protein, maka kita bisa memilih menu Protein BLAST. Nah, ketika kita ingin melakukan BLAST hasil translasi nukleotida yang kita miliki dengan dasar database protein, maka kita bisa menekan atau memilih menu BLAST-X. Nah, atau sebaliknya, ketika kita ingin melakukan BLAST protein yang kita miliki yang kemudian ingin kita bandingkan dengan database hasil translasi nukleotida, maka kita bisa memilih menu pada BLAST, yaitu T-BLAST-TN. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana memblas suatu nukleotida dan juga melakukan BLAST-X. Nah, akan tetapi pertama-tama kita akan melakukan BLAST pada nukleotida. Nah, sehingga kita akan memilih menu Nucleotide BLAST. Kita tekan sekali. Nah, ketika menu Nucleotide BLAST tadi sudah terbuka, maka kita akan diarahkan ke menu di mana kita bisa melakukan BLAST. Nah, pada menu ini terdapat tulisan Enter Query Sequence. Nah, yang merupakan tempat di mana kita bisa memasukkan sequence yang akan kita BLAST. Nah, terdapat 2 cara yang bisa kita lakukan untuk memasukkan sequence yang akan kita BLAST, teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu kita bisa mengcopy sequence yang kita miliki, kemudian cara yang kedua adalah kita bisa mengupload file sequence yang kita miliki dalam bentuk file FASTA. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan cara pada opsi pertama, yaitu dengan mengcopy sequence yang kita miliki. Nah, di sini saya sudah memiliki sequence yang saya tidak tahu sequence tersebut dari gen apa, kemudian berasal dari spesies mana. Nah, kemudian sequence yang saya miliki ini akan saya copy dengan cara Ctrl C, lalu kita akan
kembali pada situs BLAST tadi. Nah, di sini kotak yang berwarna kuning ini merupakan tempat kita di mana kita bisa mengcopy sekuensi yang kita miliki. Nah, dengan cara Ctrl V. Nah, di sini sudah sekuensi yang kami miliki tadi sudah tersalin di kotak pencarian. Nah, pada kotak upload file di sini kita tidak perlu isi karena kita sudah mengisi sekuensi yang kita punya pada kotak yang tersedia. Nah, kemudian terdapat job title. Nah, job title ini bisa kita isi, bisa juga tidak. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, pada bagian bawah terdapat beberapa opsi. Nah, opsi-opsi ini tidak perlu kita ubah, jadi kita lewati saja. Nah, kemudian di sini terdapat menu program selection, optimize for. Nah, di sini kita bisa memilih highly similar sequence, atau di sini hasil yang akan didapatkan nanti berupa sekuens yang mirip dengan sekuensi yang kita miliki, atau kita bisa memilih more dissimilar sequence. Nah, maksudnya di sini adalah hasil dari BLAST nanti cukup renggang hasilnya atau cukup renggang kemiripannya dengan sekuensi yang kita miliki. Lalu kita juga bisa memilih somewhat similar sequence, di mana hasil BLAST nanti hasilnya akan lebih jauh renggang lagi dengan sekuensi yang kita miliki. Nah, tentu saja kita di sini akan memilih highly similar sequence. Nah, lalu kita akan tekan tombol BLAST ini. Nah, maka proses blasting akan mulai. Nah, jadinya nukleotida yang kita ajukan tadi akan dibandingkan dengan nukleotida yang ada di database. Nah, secara keseluruhan, ada ribuan bahkan ratusan ribu nukleotida yang ada di database ini yang kemudian akan dibandingkan dengan nukleotida yang kita ajukan tadi. Nah, kita cukup tunggu beberapa waktu untuk proses blasting ini selesai. Nah, maka ketika proses blasting tadi telah selesai, maka akan menampilkan hasil blast seperti ini, teman-teman. Nah, di sini berdasarkan hasil blast yang kita lakukan, nah, ini molekul type atau tipe molekul yang kita blast tadi adalah DNA. Kemudian panjang dari sekuensi yang kita blast tadi adalah sekitar 5.139 desper atau 5.139 pasangan rasa. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwasanya ternyata molekul yang kita blast tadi merupakan molekul atau gen dari Homo sapiens atau manusia, teman-teman. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Ini merupakan hasil dari blast yang kita lakukan tadi. Nah, di sini terdapat tulisan description. Nah, description ini merupakan hasil blast yang kita lakukan tadi. Nah, prinsipnya adalah nukleotida yang kita ajukan akan dibandingkan dengan nukleotida yang ada di database. Nah, kemudian hasil dari blast ini akan ditampilkan dari nukleotida yang mungkin paling berkerabat, paling mirip dengan nukleotida yang kita punya, hingga yang paling jauh kemiripan dan kekerabatannya dengan nukleotida atau sekuens yang kita ajukan tadi. Nah, di sini terdapat scientific name, di mana ini merupakan nama spesifik atau nama ilmiah dari sekuens-sekuens yang kita blast tadi. Nah, kemudian di sini ada max score.
lalu total score, dan query cover. Nah, query cover ini juga bisa menjadi suatu titik kita melihat di mana apakah sekuensi yang kita ajukan tadi memiliki kekerabatan yang dekat atau jauh dengan sekuensi yang ada di database. Nah, caranya adalah apabila makin tinggi persen dari query cover, maka sekuensi yang kita ajukan dan juga sekuensi yang ada di database itu memiliki kemiripan yang sama. Nah, lalu di sini terdapat e-value. Nah, pengurutan dari sekuensi yang kita ajukan dan juga sekuensi yang ada di database itu pengurutannya berdasarkan e-value, di mana e-value ini merupakan suatu nilai signifikansi, jadinya seberapa besar kemungkinan kita mendapatkan sekuensi yang kita masukkan tadi ke sekuensi yang ada di database, teman-teman. Nah, semakin kecil nilai e-value-nya, maka sekuensi tersebut semakin dikatakan mirip dan berkerabat dekat dengan sekuensi yang kita masukkan tadi. Nah, lalu di sini ada namanya persentase ident. Nah, di mana persentase ident ini juga menjadi tolak ukur di mana kita bisa melihat apakah sekuensi yang ada di database itu memiliki kekerabatan atau hubungan yang dekat, di mana apabila semakin tinggi persentase ident ini, maka semakin dekat sekuensi yang kita ajukan tadi dengan sekuensi yang ada di database, teman-teman. Lalu di sini ada accession, di mana accession ini merupakan aksesi. Nah, aksesi ini merupakan ID atau tanda pengenal dari nukleotida yang ada di sini, teman-teman. Nah, kalau kita mengklik aksesi dari nukleotida tersebut, maka kita langsung diarahkan ke genbank dari nukleotida tersebut. Nah, kita coba tekan. Nah, maka kita akan diarahkan ke genbank dari nukleotida yang kita tekan tadi, teman-teman. Nah, lalu kita kembali ke hasil BLAST tadi. Nah, selain descriptions, di sini juga terdapat grafik summary, di mana grafik summary ini apabila semakin merah warnanya, maka akan semakin mirip dengan sekuensi yang kita masukkan atau ajukan tadi, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini kita bisa menekan juga. Nah, di sini kita tekan, nah akan terlihat bahwa ini dari sekuensi mana, seperti itu, teman-teman. Nah, selain graphic summary, di sini juga ada alignment. Nah, jadi alignment ini adalah penjajaran, di mana maksudnya kita menjajarkan atau mensejajarkan beberapa rantai. Nah, beberapa rantai di sini bisa rantai DNA, kemudian rantai RNA, dan juga rantai protein. Nah, pada video kali ini kita kan mempelajari BLAST nukleotida. Maka yang dijajarkan adalah rantai nukleotidanya. Jadi ada sekuens DNA yang dijajarkan di sini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, pada BLAST penjajarannya hanya dilakukan pada dua rantai nukleotida, di mana jadinya rantai yang bertuliskan query ini merupakan rantai nukleotida kita, teman-teman. Kemudian ada juga rantai yang bertuliskan atau bertandakan subjek, di mana rantai subjek ini merupakan nukleotida yang ada di database. Nah, jikalau misalnya urutan nukleotida yang kita miliki dan juga nukleotida yang ada di database sama, maka akan ada garis lurus. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Misalnya, rantai nukleotida pertama dari rantai nukleotida kita adalah adenin.
maka di sini juga terlihat rantai subjek atau rantai yang ada di database awal mulanya juga adenin. Karena sama, maka akan dihubungkan dengan tanda garis, teman-teman. Nah, karena pada di sini rantai nukleotidanya sama semua, maka dia ditanda dengan garis seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian pensejajaran ini akan dilakukan sampai pada basa terakhir dari nukleotida, teman-teman. Nah, yaitu sampai pada nukleotida ke 5139. Nah, selain daripada description, kemudian grafik sumerik, kemudian alignment, kita juga bisa melihat taksonomi dari sequence DNA yang kita ajukan tadi. Nah, kemudian pada BLAST, kita juga bisa membuat atau menyusun pohon yang menggambarkan kekerabatan berdasarkan kemiripan sekuensnya. Nah, caranya adalah kita lihat di sini, pada bagian atas terdapat tulisan order reports. Nah, pada menu order reports ini, kita cukup memilih distance tree of result. Nah, kemudian kita akan otomatis akan diarahkan pada tab baru. Nah, di dalam tab baru ini akan menghasilkan pohon atau urutan grafik yang seperti pohon yang menggambarkan kekerabatan berdasarkan hasil BLAST yang telah kita lakukan tadi. Jadinya kita bisa membandingkan sekuensi yang kita miliki ini mirip atau dapat ditemukan atau bahkan memiliki homologi dengan sekuensi dari spesies mana saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini yang bertanda warna kuning itu merupakan query atau sequence yang kita ajukan tadi. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lanjut dengan melakukan BLASTX pada sequence yang kita miliki tadi, teman-teman. Nah, untuk melakukan BLASTX, nah pada hasil BLAST nukleotida tadi, kita tahu bahwasannya yang memiliki kemiripan atau diprediksi yang merupakan sekuensi yang kita ajukan tadi adalah sekuensi yang paling atas ini, teman-teman, karena memiliki query cover 100% dan e-value 0,0% dan presentasi ident sekitar 100%. Nah, kemudian di bagian column accession kita tekan sehingga kita akan diarahkan ke genbank dari nukleotida tersebut. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini lokus dari gen nukleotida tersebut adalah DQ126302, di mana organisme dari gen atau sekuens tersebut adalah Homo sapiens atau human atau manusia. Lalu di sini kita lanjut. Di sini terdapat origin, di mana di sini merupakan terdapat urutan basa nukleotida dari sekuens dari nukleotida, di mana akan berhenti pada basa CCTGTGAGC. Nah, langsung saja di sini kita akan mengcopy dari aksesi yang kita miliki, yaitu DQ126302,1, kita Ctrl C. Kemudian setelah itu kita kembali ke BLAST dan kita kembali ke
beranda situs BLAST tadi, lalu kita masuk ke BLASTx. Nah, setelah itu ketika kita masuk ke BLASTx, maka accession yang kita copy tadi, kita salin ke kotak atau bar pencarian ini. Nah, lalu kemudian di sini pada bagian upload file tidak perlu kita isi atau tidak perlu kita cantumkan file karena kita sudah mengcopy accession dari sequence yang kita miliki tadi atau sequence yang kita sudah ketahui tadi. Nah, lalu job title-nya terserah kita mau isi atau tidak, itu opsional. Kemudian berbagai macam opsi tidak perlu kita ubah. Kemudian langsung saja kita tekan tombol BLAST. Lalu kita tinggal menunggu proses blasting yang masih berjalan, teman-teman. Kita tinggal menunggu proses blasting yang sedang berjalan. Nah, mungkin ini akan memakan waktu, tetapi tidak begitu lama. Nah, setelah hasil BLASTx-nya keluar, maka hasilnya formatnya tidak begitu jauh berbeda dengan BLAST nukleotida tadi. Nah, yang membedakan adalah di sini apabila di bagian description di bagian nukleotida tadi itu mencantumkan nama dari spesies. Nah, di sini pada BLASTx yang dituliskan adalah justru protein-protein yang ada pada sekuen. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa protein yang dikode oleh gen yang kita punya adalah berupa protein beta globin yang berasal dari Homo sapiens atau dari human atau manusia. Kemudian panjang dari protein tersebut adalah sekitar 147 amino acid atau asam amino atau AA. Lalu di sini memiliki ID atau tanda pengenal yaitu AAZ39780. Berdasarkan proses BLAST-N yang telah kita lakukan tadi, terlihat bahwa gen yang kita BLAST merupakan gen yang berasal dari manusia atau Homo sapiens dengan panjang gen sekitar 5139 base pair atau pasangan basa. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat pada gambar yang tertera di video. Berdasarkan hasil BLASTx yang telah kita lakukan, diketahui bahwa protein yang dikode oleh gen tersebut adalah protein beta globin yang berasal dari Homo sapiens atau manusia. Nah, protein globin beta atau juga disebut sebagai HBB, beta globin, hemoglobin beta atau hemoglobin subunit beta adalah protein globin yang bersama alfa globin atau HBA yang berfungsi dalam pembentukan bentuk dari hemoglobin pada manusia dewasa. Nah, gen globin beta ini terletak pada kromosom 11. Nah, fungsi dari gen globin beta ini adalah salah satunya untuk mengatur pembentukan salah satu komponen pembentuk hemoglobin. Nah, pada saat proses pembuahan, anak akan mendapat satu gen globin beta dari ibunya dan satu lagi dari ayahnya. Baik, itulah tadi penjelasan bagaimana cara untuk memblast suatu sequence tertentu yang kita tidak ketahui sequence tersebut masuk ke gen apa dan dari spesies mana. Nah, sehingga ketika kita melakukan blast, kita bisa mengetahui sequence tersebut dari gen apa dan berasal dari spesies mana. Nah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.